Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati seluruh keluarga besar Surabaya yang ada di Surabaya. Ayah, bunda, abang, kakak, mbak-mbak, mas-mas, semua orang-orang baik yang hadir. Sahibul Bait, Mas Erik, alhamdulillah, ini saudara lama, ownernya ayam Pak D. D itu artinya dunia. D itu cari ayamnya di dunia untuk bekal ke akhirat. GSM, golek sangu mati. Saya terus terang belum banyak kenal sama panjenengan yang di depan. Saya nggak tahu panjenengan ini siapa, tapi saya yakin satu hal, panjenengan ini semuanya adalah hamba Allah. Leres napa mboten? Yang hamba Allah berapa orang sini? Oke. Yang umat Nabi Muhammad berapa orang? Oke. Yang percaya sama Allah, masih percaya sama Allah? Oke. Yang masih percaya sama Nabi Muhammad berapa orang? Oke. Boleh nggak kita pakai dua dulu? Pakai dua aja. Jadi saya susah kalau ngomong sama orang yang backgroundnya beda-beda. Kita samakan dulu background kita. Kalau ditanya siapa kita, jenengan jawab saya adalah hamba Allah. Yang kedua, saya adalah umat Rasulullah. Setuju nggak kalau obrolan kita yang singkat ini kita samakan dulu frekuensinya? Mau dia pengusaha, saudagar, business owner, ustadz, penggerak dakwah, apapun itu, siapapun kita yang duduk di sini adalah hamba Allah. Ada yang hamba Allah berapa orang sini? Oke. Yang umatnya Rasulullah berapa orang? Oke, siap. Jadi kalau background kita sudah sama, insya Allah ngomongnya enak, ya kan? Hamba Allah. Kenapa kok judulnya kumpul keluarga? Ini baju yang saya pakai juga bahasa Pontianak ya. Kumpul keluarga. Kalau Jawanya apa? Keluarga bahasa Jawanya apa? Kumpul dulur. Harusnya tulisannya kumpul sedulur ini. Kumpul sedulur arek Surabaya, gitu harusnya. Ya kan? Enggak apa-apa, namanya banner perdana. Jadi ayah bunda abang kakak, berapa lama waktu saya di sini? 10 menit? Oke. Karena acara utamanya adalah makan, maka sebaiknya nggak usah lama-lama. Yang penting makan dulu. Harusnya dibalik Bang El. Makan dulu baru tausiah. Iya kan? Khawatir kekenyangan nanti ngantuk Kak. Gitu Pak. Apa? Khawatir kekenyangan nanti ngantuk Kak. Iya itu. Oh gitu. Jadi kita mau makan dulu apa dengerin materi dulu? Biar fokus Pak. Oh, itu udah dibagiin roti bahagia itu. Itu roti bahagia, roti dari Pontianak. Saya bawa langsung tadi terbang. Oh, dukunya dibagiin juga. Nah, itu ada duku bawa juga dari Pontianak langsung itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi bawa dari Pontianak. Monggo. Selesaikan dulu ngunyahnya. Ya. Sudah selesai kunyah baru kita ngomong. Lagi di Surabaya ya. Siap. Ini kita doanya, yuk ikut saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Soalnya saya nggak lihat mereka mau dengerin materi, mereka ngunyah semuanya nih. Terus orang urusan yang di depan, pokoknya mau. Udah ya, lanjut.
Umat Nabi Muhammad. Coba lihat tadi ayat yang dibaca Bang Cuping Topan. Ali Imran 133. Ayo buka. Kita bahas itu aja. Surat ketiga ayat 133. Sekarang sudah bulan Rajab. Sebentar lagi Sya'ban. Habis Sya'ban kita lompat ke Ramadan. Mudah-mudahan sampai ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini namanya suhur menggapai keberkahan. Suhur. Mau subuh menggapai keberkahan nggak bisa, jadi suhur. ZMK ya, zuhur menggapai keberkahan. Ayah bunda pernah dengar ayat ini nggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu. Pernah dengar? Kapan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus nanti ustaz-ustaz banyak bahas itu kan? Guru-guru pada bahas itu. Semua masjid-masjid tausiah-tausiah bahas itu. Tapi banyak yang nggak selesai pembahasannya karena kultumnya terbatas. Dikasih tausiah menjelang buka puasa 5 menit sebelum buka. Yang dengerin nggak fokus, yang ceramah bingung. Makanya semenjak itu saya nggak mau diundang ceramah buka puasa. Karena waktu saya tausiah, jamaahnya sudah megang kolak, sudah megang bubur sumsum, sudah pegang es batu. Wah, apa yang mau didengerin? Yang ngundang juga nggak dengerin ceramah, sibuk nyiapin goodie bag, nyiapin apa, jadi nggak fokus. Mumpung belum masuk Ramadan, kita bahas ayat terakhirnya. Kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min. Ada kata kunci di bawahnya la'alakum tattaqun. Allah wajibkan puasa, ini saya singkat ya. Allah wajibkan puasa supaya kita bertakwa. Apa? Puasa supaya bertakwa. Selama ini kalau panjenengan puasa, kita semua puasa, yang di otak apa? Bagi-bagi takjil, terus sahur bersama, taraweh, terus tadarus, ngatamkan Quran berapa kali, bagus. Apalagi? Bukber. Bukber itu apa artinya? Oh, buka bersama. Ngabuburit, oke. Apalagi? Sahur on the road. Iktikaf kalau lagi rajin. Itu pun malam ganjil. 21, 23, 25. Baik. Ujung-ujungnya THR. Ada teh manis, ada THR. Yang senang pekerja, bos-bos pada bingung nyiapin THR. Ayah bunda itu salah nggak? Nggak. Tapi sesuai ekspektasinya Allah nggak? Jangan langsung jawab, mikir dulu sebentar. Allah suruh kita puasa supaya bertakwa. Sebagai orang yang cerdas, sepakat gak kita kalau kita ini pengen jadi orang yang lebih baik daripada kemarin, lebih baik lagi hari ini? Besok harus lebih baik. Ramadan besok harus lebih baik. Setuju? Yang setuju berapa orang? Oke. Allah minta kita puasa supaya apa tadi? Supaya bertakwa. Oke. Sekarang pernah nanya nggak sama diri sendiri? Takwa itu seperti apa? Pernah nggak nanya? Hah? Nggak pernah. Bingung kan selama ini? Apa definisi takwa? Lihat Al-Baqarah Ali Imran 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu yang Allah ciptakan surga seluas-luas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa supaya bertakwa, surga untuk orang bertakwa. Yang jadi pertanyaan, takwa itu seperti apa? Sudah? Udah belum? Masih bisa tahan laparnya? Masih ya? Oke. Takwa itu seperti apa?
Lihat 1, 3, 4-nya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Apa tanda orang Ramadannya berhasil? Apa tanda orang puasanya berhasil? Bukan yang paling banyak tahajud saja, bukan yang paling banyak tadarus saja, bukan yang bukber saja. Itu standar kita. Kalau mau tahu standarnya Allah, Ramadanmu berhasil atau enggak, kalau selesai Ramadan, infakmu meningkat. Dan Allah bilang di sini, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang lagi lapang infaknya tambah banyak, yang lagi sempit infaknya juga bertambah banyak. Jadi nomor 1, kalau mau tahu gak usah muluk-muluk, Ramadan berhasil gak? Berhasil gak Ramadannya? Kok berhasil? Tergantung. Kalau habis Ramadan atau bulan Syawal jadi makin dermawan, berarti Ramadannya. Kalau habis Ramadan bulan Syawal makin pelit, kedekut, bakhil, apa bahasa Surabaya? Medit. Ramadanmu nggak berhasil walaupun kau hatam 30 juz. Jadi yang bisnis owner, yang punya duit miliaran, sedekahnya harus tambah banyak. Dan sedekahmu bukan untuk orang lain, sedekahmu untuk dirimu sendiri. Allah nggak perlu hartamu. Itu yang handphonenya mata 3, iPhone. Kalau nanti kurbannya sapi belah 7, nggak berhasil Ramadannya. Paham? Jilbabnya sudah si sesa, sarungnya BHS, ya, tasnya sudah mulai branded. Kalau sedekahnya masih diiprit-iprit, masih seuprit, sedikit tapi diungkit-ungkit, berarti Ramadannya nggak berhasil. Kau bulan puasa anak kecil, cuma menahan lapar dan dahaga. Paham? Ke toko emas ada duitnya, begitu kurban cari kambing yang paling kecil, berarti Ramadanmu nggak berhasil. Kau cuma nahan lapar dan dahaga aja. Hei suami-suami, ini ibu-ibu pasti suka. Kalau habis Ramadan nafkahmu kepada istrimu tambah banyak, Ramadanmu berhasil. Oh, ibu-ibu yang di belakang dengar. Suami ngasih uang ke engkau, setiap bulan dia setor duit. Ini yang saya ngomongin suami yang soleh ya. Suami yang hantu belau itu saya nggak ikutan. Sedekah suamimu berinfak kepadamu tiap bulan. Uangnya kau tumpuk-tumpuk hanya untuk beli emas, beli jilbab, beli paket, check out. Memang nggak pernah ke mall, tapi paket datang tiap hari. Ada suara yang dirindukan daripada suara suami, yaitu paket. Berarti Ramadannya nggak berhasil. Jadi nomor 1 barometer takwa itu bersedekah di lapang maupun sempit. MB, coba bilang, mudah berbagi. Apa tanda Ramadannya berhasil? Mudah berbagi. Jadi kalau makin medit, makin pelit, Ramadannya nggak berhasil. Cara ngukurnya gimana? Ukurlah diri kita dengan kita yang satu lagi. Ketika bapak-bapak sholat Jumat, kotak amal lewat itu tidur atau pura-pura nggak lihat? Pura-pura tidur, nih cerdas banget. Tangannya geser. Apa nomor 1 Ramadan berhasil? Mudah berbagi. Nih, mau saya kasih tips supaya istiqomah miskin nggak? Mau nggak? Siapa di sini yang lagi pengen rezeki banyak? Berapa orang? Yang pengen rezekinya bertambah, berlimpah-limpah, halal banyak berkah tanpa bermaksiat sama Allah. Yang pengen utangnya cepat lunas, berapa orang? Mau saya kasih tips nggak supaya istiqomah miskin? Mau? Serius saya ini. Tips supaya istiqomah miskin, mau? Mau nggak? Nggak mau? Loh, saya ngasih materi ini serius. Maksudnya saya kasih tips, jangan dijalankan gitu loh. Mau nggak saya kasih tahu? Supaya istiqomah miskin. Mau? Nih, tangannya gini, angkat. Turunkan. Turunkan begini, turunkan. Dah.
Dibalik. Gini. Dah. Terus dibaringkan. Nah. Ini adalah tips supaya panjenengan istiqomah miskin, melarat, nelongso sampai mati. Jangan dianggap bercanda, saya serius. Ayo, angkat tangannya lagi. Turunkan. Dibalik. Dorong. Iya. Gratis dong. Minta dong. Sampelnya mana? Promosi dong. Diskon dong. Ini namanya SE. Apa? Si cangkem elek. Apa namanya? Kasar Ayaman sengaja. Ini kan Surabaya. Saya mau ngomong yang COCOT sebenarnya. Cuma ngomong cocot kan nggak boleh. Si cangkem elek ini nggak akan pernah kaya. Walah, datang jauh-jauh cuma dikasih tahu tok. Cangkem welek. Cangkem welek. Apa? Nggak bisa masuk surga si cangkem elek ini. Baru dikasih suami, kok mengene tok, sak mene tok. Cangkem welek. Yuk, turunin tangannya. Apa nih? Tangannya begini, cangkemnya elek, sempurna miskinnya. Kok nggak ada kerupuknya? Kok nggak ada sambelnya? Kok cuma segini aja? Udah jauh-jauh cumanya dikasih ini. Walah, cangkem elek, cangkem elek. Ini orang susah masuk surganya. Malaikat yang datang itu malaikat maut, pengennya cabut nyawanya. Di sini nggak ada, tenang aja ya, jangan tersinggung. Si cangkem elek ini adanya di mana Ayaman? Sana di Samudra Atlantik. Kalau panjenengan mau istiqomah nelongso, istiqomah miskin, istiqomah rumah ngontrak, istiqomah susah, pertahankan ini. Satu gimana tadi? Nah. Apa kalimatnya? Nyanyian wajibnya apa? Aku entok opo, aku entok piro. Saya dapat apa, saya dapat berapa. Plus mulutnya elek. Mantap itu, istiqomah insya Allah. Miskinnya istiqomah nggak punya duitnya. Susah-susah. Orang pergi umroh, dia diam di tempat. Orang punya kulkas, dia yang panas dingin. Orang beli mobil, dia masuk dalam mobil. Mobil apa? Mobil ambulan. Orang naik pangkat, dia naik juga. Tensi darahnya. Gimana caranya supaya istiqomah? Satu, turunkan tangannya, lalu nah, minta dong. Columbus, coba bilang. Kelompok bapak-bapak dan ibu-ibu tukang bungkus. Semua dibungkus. Meja, taplak, ya, dibungkus semua. Jadi kalau mau Ramadannya berhasil gimana tadi? Lawannya begini apa? Nah, gitu. Kita boleh begini nggak Ayaman? Boleh. Sama siapa? Sama Allah aja. Oke? Karena Allah itu ya, ikut saya. Allah itu maha kaya. Kalau memberi tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Allah itu maha kaya. Kalau memberi tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Beda sama manusia. Sudahlah sedikit, diungkit-ungkit. Coba diulang. Kalau Allah itu maha kaya. Kalau memberi tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa batas. Beda sama manusia. Sudahlah sedikit, diungkit-ungkit. Tepuk sebelahnya bilang, kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Berharap sama manusia, coba diulang. Pasti kecewa.
berharap sama manusia pasti kecewa. Yuk tepuk sebelahnya. Pasanganmu juga manusia. Kau berharap sama suami, berharap sama istri, pasti kecewa. Kapokmu kapan? Oke? Dengar? Ustadz, saya ini udah jadi paskas, Ustadz sudah mikul beras, tapi suami saya nggak mau ikut dakwah. Kapokmu kapan? Udah dibilang berharap sama manusia pasti kecewa. Ustadz, saya sudah jadi orang tua asuh, Ustadz sudah rutin ke masjid, sudah rutin nyumbang, kok suami saya belum dapat hidayah, istri saya belum dapat hidayah. Berharap sama manusia pasti. Ingat, pasanganmu juga manusia. Coba diulang. Pengen banget Ustadz saya tuh punya suami kayak Ustadz gitu, ganteng, keren. Walah. Itu namanya gatal. Apa? Nih lihat topinya. Apa tulisannya? Berharap pada manusia pasti. Selama tanganmu begini sama manusia, kau pasti. Begini hanya boleh sama siapa? Kalau sama manusia tangannya gimana? Bukan aku ento opo, aku ento piro, tapi kulo saged maringi nopo. Habis tadi ngomong cocok, ngomong cangkem, nah kita pakai bahasa promo inggil ya. Ayo semuanya, kulo saged maringi nopo. Coba diulang. Kulo saged maringi nopo. Itu orang kaya. Saya nggak bahas panjang, satu poin aja. Saya tahu jenengan lapar kan. Jadi otaknya hari ini bukan begini. Mulai sekarang, hari dan seterusnya harus bisa. Apa tadi passwordnya? Kulo saged maringi nopo. Apa ayaman yang bisa dikasih? Ayo catat. HTD. Coba diulang. Pas ayam Pak D. HTD. Coba diulang. Kulo saged maringi nopo. HTD. H harta. Apa? Bondo. T tenaga. Bahu. Betul nggak? Bondo, bahu, tenaga. Saya nggak punya duit ayaman, bisa mikul beras, jadi paskas. Saya nggak punya duit ayaman, jemput infak, bawa kotak amal. Ini kan kotaknya kan? Oh bukan? Oh, orang tua saya yang datang. Masya Allah. Ketika kita memberi, sesungguhnya kita bukan menolong orang tersebut, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri. Masya Allah. Lukmanul Hakim Pontianak. Kayaknya kenal orangnya. Satu apa tadi? H harta. Bondo. T tenaga. Bahu. Apa D? Apa yang ketiga? Doa. Jadi ayam Pak D itu ayam Pak doa. Kenapa? Bukan hanya dapat makanan enak, halal dan thayyib, tapi kalau datang ke sini dapat doa yang banyak. Saya pernah beli rambutan. Lalu setelah selesai beli, berapa harganya? Dia bilang harganya 10.000 satu ikat. Saya bawa uang 50.000, saya beli 5 ikat. Ya kan? 5 ikat rambutan. Setelah selesai transaksi jual beli, saya doakan pemiliknya. Saya bilang semoga jenengan panjang umur, murah rezeki. Amin, 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 amin. Pas doa yang kelima, dia nggak aminkan. Saya bilang gini, sehat, panjang umur, murah rezeki, dikasih anak cucu keturunan soleh soleha. 4 doa saya diaminkan semua. Begitu saya sebut yang kelima, dia bilang enggak. Apa doa yang kelima? Saya bilang semoga panjenengan bisa pergi haji, pergi umroh.
Langsung dia diam, dia lihat saya, dia bilang, "Bang, ketinggian doanya." Apa dia bilang? Ketinggian, apa? Dowo. Oh, dowo itu panjang ya. Keduren. Ketinggian mas doanya. Loh, maksudnya ketinggian gimana? Saya bilang, maksudnya ketinggian gimana? Dia bilang, orang jual rambutan kayak saya tidak mungkin pergi umroh. Oh, ternyata jual durian, jual rambutan itu bagi dia nggak berhak sampai ke Baitullah. Yang mau ngasih rezeki Baitullah siapa? Allah. Yang punya Baitullah siapa? Allah. Yang membatasi Baitullah siapa? Allah. Kok Allah? Yang membatasi siapa? Ada yang di sini jual gorengan, ada yang di sini mungkin usaha jual baju, jual kaos kaki, usaha UMKM ya? Apa? Apa UMKM? Usaha mikro kecil menengah. Nah, kan? Makanya nggak sukses-sukses. Mau nggak saya kasih ganti? UMKM, coba bilang. Usaha miliaran, kecil pun miliaran. Coba diulang, UMKM itu apa artinya? Usaha miliaran, kecil pun miliaran. Baru sukses. Usaha kecil, usaha mikro, kecil menengah. Iya, double kok istiqomah gitu. Diganti. Jadi doa ya. UMKM, coba bilang. UMKM. Usaha miliaran. Usaha miliaran. Kecil pun miliaran. Kecil pun miliaran. Emang ada kecil miliaran? Berlian, mutiara, emas, kecil miliaran. Apa UMKM? Usaha miliaran, kecil pun miliaran. Sombong, bukan. Doa. Apa? Doa. Apa? Kan doa sama Allah yang Maha Kaya. Saya doakan haji ya bang, penjual rambutan tadi. Jangan bang, ketinggian doanya. Tahu apa yang terjadi? Plot twistnya adalah tidak sampai 1 bulan setelah kejadian saya mendoakan tukang rambutan pergi umroh dan dia tidak mau diaminkan umrohnya, doanya. Yang terjadi saya dengan izin Allah dapat hadiah umroh gratis. Jenengan harus ingat HTD, coba bilang. HTD. Harta tenaga doa, coba bilang. Harta tenaga doa. Harta tenaga doa itu semua kembali kepada kita lagi. Hartamu kembali padamu, tenagamu kembali untuk dirimu lagi, doamu kembali pada dirimu. Semenjak kejadian tukang rambutan itu, saya selalu berusaha sekuat tenaga, sesering mungkin doain orang banyak-banyak. Semoga bisa haji umroh furoda sekeluarga. Semoga utangnya cepat lunas. Semoga badannya sehat. Semoga keluarganya harmonis. Kalau jenengan sudah nikah tapi belum punya anak, sering-sering doain orang lain supaya punya anak. Doanya kembali kepada yang doain. Kenapa orang kok hidupnya terlihat baik tapi belum ada kemajuan, gak progres? Nih masalahnya. SE, si cangkem. Dapat gak materinya? Paham gak? Apa masalah kita? Kenapa belum berubah? SE apa? Yuk, sekarang tepuk sebelah kanannya bilang gini. Obatnya jamu. Jaga mulut. Jamu. Apa jamu? Jaga mulut. Nah, sip. Jamu. Jaga. Bunda, saya doakan ya, semoga bisa pergi umroh. Waduh Ustadz, tidak mungkin Ustadz, saya ini janda. Emangnya ada tulisan di depan Masjidil Haram sana, rondo dilarang masuk, itu ada? Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru 1. Ketawa. Nggak ada. Allah tuh kalau mau ngasih rezeki tanpa pintu apa? Tanpa sebab, tanpa batas.
Allah sudah mau ngasih tapi cangkemnya masih elek. Makanya nggak dikasih sama Allah. Mek ngenet tok. Mosok katanya omsetnya miliaran, masa cuma dikasih tahu aja. Walah cangkem. Sudah cangkem elek. Apa PR tadi? Apa jamu? Sip. Ikut saya. Bicara yang baik-baik. Mengucap yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Nanti Allah yang maha baik memberi yang terbaik. Yuk coba belajar. Latihan dulu. Saudaraku, semoga Allah yang maha baik memberikan takdir terbaik. Bisa pergi umroh, pergi haji. Sekeluarga. Di waktu terbaik. Dengan fasilitas terbaik. Bersama orang-orang baik. Dengan cara-cara terbaik. Amin. Latihan. Mulai hari ini dan seterusnya belajar. Ini cangkemnya harus baik. COT-nya harus sekolah, berpendidikan. Kenapa pakai itu Ayaman? Sengaja karena Jawa Timur. Kalau di Jogja digebukin saya. Kalau di Jawa Timur tuh katanya kalau nggak diterajang tuh katanya nggak pas gitu. Dia harus dia harus agak kenceng. Janto gitu. Kan janto. Nggak jadi catat sama malaikat. Ya, yuk mau saya ajarin doanya? Yuk, ikut saya. Gimana Ayaman supaya istiqomah doain orang? Mau? Ayo ikut saya. Allahumma paksain. Coba diulang. Ada makhluk di luar sana kerjanya 5M. Mencuci, memasak, menyapu, mengepel, mengomel. Apa kerjanya? Apa? Mencuci, memasak, menyapu, mengepel. Makhluk apa itu? Oh? Enggak, katanya. Makhluk itu namanya kudanil. Apa namanya? Ya. Di sini enggak kan? Enggak. Kok langsung hilang gitu mukanya? Langsung kayak enggak enak. Tadi makhluk tadi apa namanya? Kudanil. Nah, sip, cocok. Sampun ya. Sampun, kita makan sekarang ya. Semoga apa yang kita makan dan minum jadi energi untuk beramal soleh. Jadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Menjadi wasilah datangnya ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, dan keistiqomahan. Rumah makan Pak D dan seluruh cabang-cabangnya, orang-orang baik yang hadir, yang menyiapkan, yang menyediakan, semoga dibalas dengan balasan berlimpah dari Allah. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Yang punya utang-utangnya cepat lunas. Yang punya hajat-hajatnya dikabulkan Allah. Yang punya keluarga-keluarganya diharmoniskan sakinah mawaddah warahmah. Yang sedang punya hajat baik, niat baik, semoga Allah kabulkan. Bisa sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Bisa sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Bisa sampai ke Baitullah dengan cara-cara Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin. Ingat ya kata kuncinya tadi ya. Kulo saged maringi nopo. Itulah orang yang Ramadannya berhasil. Bukan aku entok piro, aku entok opo. Yuk ikut saya menangkap burung puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.